Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, setia dalam doa. Yesus hari ini mengisahkan perumpamaan seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dia dikenal sebagai hakim yang kejam, tapi akhirnya luluh dengan permintaan seorang janda yang terus-menerus datang kepadanya. Perumpamaan ini mengajak kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Yesus menekankan jangan bosan untuk berdoa. Tidak perlu malu untuk meminta. Allah tidak pernah merasa terganggu seperti hakim itu. Tindakan Allah melebihi pikiran dan sifat manusia. Yesus mengharapkan doa dari para murid seperti janda yang meminta tanpa henti. Ketekunan dalam doa menjadi kunci untuk lebih dekat dengan Allah. Yesus menekankan kesetiaan dalam doa sebagai satu-satunya cara berkomunikasi dengan Allah. Yesus juga berdoa untuk mempererat kesatuannya dengan Bapa. Yesus menekankan ketekunan dalam doa agar mereka tetap bertahan dan konsisten pada iman mereka meskipun badai cobaan datang silih berganti. Saudara yang terkasih, hidup kita ini penuh dengan cobaan yang seringkali membuat kita jatuh dan mudah menyerah. Kadang kita mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Bahkan kita merasa Tuhan begitu jauh ketika bencana menimpa hidup kita. Yesus mengajarkan kesetiaan kepada Tuhan dibangun dengan cara berdoa terus-menerus tanpa jemu. Kesetiaan kita menjalin relasi dengan Tuhan melalui doa yang menentukan kelayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan bertanya pada Tuhan seberapa cepat Ia menjawab doa kita, tetapi bertanyalah pada diri sendiri, seberapa dalam dan setianya kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu
Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.